anak-anak. Saya dari BPBD Kabupaten Ciamis di Pusdaop, Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana. Nah, hari ini alhamdulillah sekolah kita dapat kepercayaan untuk mendapatkan materi sekolah apa nih? Sekolah Siaga Bencana ya. Nah, Sekolah Siaga Bencana ini menuju ke sekolah yang tangguh bencana juga. Jadi ukurannya Sekolah Siaga Bencana ini, kalau siaga itu masih persiapan, jadi segala sesuatunya harus disiapkan, siaga, standby, dan sudah siap pada saat terjadi bencana. Nah, teman-teman silakan sambil makan, sambil ini kan karena waktu kita terbatas sekali. Silakan ya, boleh santai aja, nggak usah buru-buru, wala rusuh, santai aja. Oke. Tadi saat terjadi bencana, apa yang dilakukan oleh kita tadi? Kalau lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi apa? Jauhi kaca-kaca. Nah, itu tadi penanganan saat terjadi bencana. Kalau tadi sebelumnya apa tuh? Tadi Pak Nurudin, sebelum terjadi bencana apa yang kita lakukan? Persiapan sekolah sebelum terjadi bencana apa? Melakukan persiapan apa Bu? Ini ya, penguatan dinding-dinding, kaca-kaca, kemudian jalur evakuasi. Tadi saya keliling ke sekolah, jalur evakuasinya tadi baru di bawah ya Bu ya? Iya, di bawah. Baru di bawah-bawah aja ya, di daerah sini belum. Nah, itu nanti tugasnya bagian apa tuh? Sarana prasarana, dan itu harus ada Bu, harus ada. Kenapa? Karena yang ada di sekolah ini bukan siswa wungkul, bukan guru wungkul, tapi bisa ada tamu dari luar. Kalau siswa mah insya Allah begitu ada gempa langsung lompat ke titik kumpul. Tapi kalau orang awam nggak tahu larinya kemana, ke sana apa ke sini, kan nggak tahu. Di sini ada pintu. Nah itu ya. Jadi kalau tahap persiapannya tadi penguatan bagian sarana prasarana, menguatkan. Satu, kalau gedung ini dibangunnya tahun 80-an, berarti gedungnya udah harus diperbarui. Berarti cor-cor betonnya harus disuntik atau diperbarui. Kemudian penguatannya atap-atap. Sekarang kan banyak yang itu ya. Udah banyak yang kebuka. Nah, itu berarti nanti bagian pembangunan, bagian perbaikan sekolah ini harus disiapkan. Ya, karena pada saat terjadi bencana ini akan menjadi apa? Akan menjadi apa tuh lamun atapna geus barocor kita? Akan menjadi bahaya dan akan menjadi musibah nanti kalau misalnya teman-teman kita nggak tahunya begitu ya gempa dikit tiba-tiba atapnya rubuh langsung breg, atau lagi belajar rubuh langsung, kita nggak tahu. Dan itu akan jadi musibah ya. Dan jadi bencana kalau ada orang di dalamnya. Nah, ini tugas kita sebagai sekolah yang sudah mendapatkan materi sekolah siaga bencana. Kalau kemarin belum dapat ini, masih dimaklum. Ya, masih dimaklum. Oh, nyada can pernah dapat materi ini. Nah, sekarang tugas kita, Ibu Guru, Bapak Guru, ya, kepala sekolah, terus satu lagi yang dari luar tuh Bu? Komite. Nah, itu harus sudah menganggarkan. Oh ya, nanti tahun depan berarti kita harus menganggarkan alat evakuasi atau penguatan. Ruang kelas 1A misalnya kurang kuat nih atapnya, udah berarti kita harus mengadakan pembangunan, dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena salah satu orang-orang yang akan tertimpa musibah pada saat terjadi gempa pada waktu pagi-pagi, siapa tuh yang paling banyak? Anak sekolah. Ya, kalau pagi-pagi itu banyaknya anak sekolah, dari pagi sampai sore pasti anak sekolah. Kalau malam kejadiannya pasti banyak di keluarga. Kenapa? Karena yang sekolah udah pada di rumah semua. Nah, ini di kita masih mending ininya penghuninya di sini SMP semua. Kalau SMP mah masih bisa di larina kaditu. Mohon tiasa pami SD TK kumaha. Ya, alhamdulillah SMP ini kita udah masuk ke tadi materinya sudah ada sebelum bencana dan saat bencana. Saat ini saya akan meneruskan materi tadi saat terjadi bencana. Ya,
Tadi kalau ada gempa apa yang dilakukan tadi? Lindungi ke masuk kolong, jauhi kaca-kaca. Sebelum terjadi bencana kaca-kaca harus dikumpulkan. Bukan dipecahkan atau nombokan. Kaca-kaca kalau lamun di luar negeri itu di kacanya dilapisi sama plise. Lamun di motor aya kaca mobil. Nah, kaca film. Karena itu mahal, di kita bisa diakalin pakai naon? Menggunakan lakban. Jadi itu kalau misalnya yang pinggir jalan gini itu di lakban kayak dipalang. Itu teh maksudnya pada saat nanti kacanya pecah, dia nggak akan langsung jatuh murudul, tapi dia akan ketahan dulu sama lakban. Ya. Jadi nanti kalau misalnya sekolah kita dapat pemeriksaan sekolah dari BNPB, sekolah contoh siaga bencana yang bagus yang gimana? Itu satu yang pertama yang dinilai ada jalur evakuasi. Dan ciri-ciri sekolah yang sudah mendapatkan materi sekolah siaga bencana, salah satunya itu. Berarti nanti kita harus gerak cepat, mau difotokopi, mau anak siswa bikin. Tapi kalau kata saya sih yang bagus mah daripada beli, kita kan ada prakarya ya Bu ya? Ada nggak Bu? Zaman Abi Kapungkur, zaman prakarya cina. Ada mau jalur evakuasi, Pak bagus-bagus dicet. Hasilnya teh ditempelin beneran gitu. Oh ini yang bagian sini, bagian kiri, ini bagian kanan, ini bagian bikin titik kumpul bisa. Dan itu lebih hemat dan lebih manfaat sebenarnya. Ya lebih manfaat, lebih hemat dan sebenarnya untuk penilaiannya kalau dinilai itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada partisipasi dari siswa. Ya, kaca-kaca di kita kira-kira ini ruang apa nih? Oh lab komputer, pantesan dikurung ya ini ya, dikurung sama besi. Kalau untuk siaga bencana ini nggak standar. Ya nggak standarnya kenapa? Karena berbahaya pada saat pintunya ketutup, ada gempa. Kalau gempanya besar ini pintu ini akan ngunci Bu. Pada saat gempa gede, kalau gempanya kecil ini nggak akan kekunci. Tapi pada saat gempanya gede, ini akan kekunci dan pintu nggak akan bisa kebuka. Dan orang yang di dalam akan terperangkap. Dan paling susah evakuasi itu ada yang kayak gini nih. Ada teralis. Kalau misalnya gedungnya runtuh, tim SAR, tim evakuasi akan masuk lewat jendela kaca. Kalau ini sebelum lewat kaca kita harus potong dulu besi-besinya. Ya. Oke, kalau tadi sebelum terjadi bencana sudah sama Pak Nurudin. Saat terjadi bencana sama siapa tadi? Pak Denny ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang evakuasi setelah terjadi bencana. Kalau gempanya sudah selesai, sudah aman, apa yang dilakukan selanjutnya? Bertahan di ruangan apa keluar? Keluar. SOP-nya satu, saat mau keluar ngapain? Kumaha? Berlari teman kita keinjak-injak semua di depan. Berarti nggak boleh berlari. Yang pertama apa tadi? Lindungi ke masuk kolong, jauhi kaca. Itu SOP yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi gempa, gempanya udah selesai. Begitu kita masuk ke kolong meja, kita lindungi kepala, jauhi kaca. Oke, kata Bu Guru. Oke, kita sudah aman, silakan keluar. Tahapan SOP kedua ada pada saat keluar, yang pertama tidak boleh berlari. Ya, nggak boleh berlari. Yang kedua, tidak boleh mendorong. Ya, yang ketiga, tidak boleh bersuara. Ya, jadi namun begitu kita berlari itu menang. Berarti kita harus jalan cepat. Ya. Udah jalan cepat, kita mau semakin cepat ke sana nggak boleh mendorong. Yang ketiga, nggak boleh bersuara, minta tolong atau teriak, nggak boleh. Kenapa? Karena Bu Guru atau komando yang akan memberikan arahan untuk keluar nggak akan kedengeran sama yang lain, dan itu akan menyebabkan panik. Ya, kalau yang lain pada diem nggak ada yang panik tuh. Tenang semua, yuk keluar, silakan keluar ke titik kumpul. Semua akan keluar. Tidak boleh berlari, tidak boleh bersuara. 3. Satu lagi, yang terakhir, yang keempat, tidak boleh kembali. Kalau kita sudah ke titik kumpul ke lapang sana, ya,
10 sampai 15 menit kita nggak boleh kembali ke kelas. Apalagi kalau kelasnya masih utuh mah nggak apa-apa, balik lagi nanti kalau 10-15 menit. Tapi kalau gedungnya runtuh boleh kembali nggak? Tidak boleh. Ya, kalau gedungnya runtuh tidak boleh kembali. Siapa yang boleh masuk ke gedung runtuh? Orang terlatih. Ya. Dan kita di sini alhamdulillah kita dekat ke pemadam kebakaran. Ya, dekat ke pemadam kebakaran. Di sana pemadamnya dilatih untuk masuk ke gedung runtuh. Dan pemadam di Ciamis belum diajarkan materi tentang collapse structure search and rescue. Jadi yang harus belajar itu kita. Kalau dulu SOP-nya bertahan di meja, kalau sekarang udah berubah lagi. Secepat mungkin keluar. Kenapa secepat mungkin keluar? Pak, kemarin yang ngerasain gempa nggak yang paling gede kemarin? Tahu yang kemarin ada gempa, di mana yang paling gede? Itu begitu gempa bruk. Yang di luar negeri itu di mana tuh? Yang terakhir gempa di mana? Di Turki. Itu gempanya gede, boro-boro bisa bertahan di dalam gedung. Yang bertahan di dalam gedung justru banyak yang meninggal. Ya, jadi SOP-nya tambahan satu lagi, segera keluar kalau kondisinya aman. Kalau dulu kita bertahan di kolong meja, itu kalau misalnya ada di lantai 3, lantai 4, ini kan lantai 2 bisa keluar ya. Kalau di sini ini jadi tiap gedung itu tiap sekolah beda SOP-nya. Ya, kalau SOP lantai 3 dia harus bertahan di lantai 3. Kenapa? Karena kalau dia maksain ke bawah itu pasti akan dorong-dorong. Ya, akan banyak korban di sana. Jadi korbannya mah lain ku gempana, karena ku dorong. Ya. Lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi kaca, kelapang terbuka. Ingat ya SOP-nya nih. Saya mengulang-ulang biar katanya kalau psikologis itu kalau 60 kali, lebih dari 10 kali itu akan nyerap minimal di sini. 10 kali akan nyangkut di sini. 10 kali, tak. Saya bilang lindungi kepala, jauhi kaca, masuk kolong meja. Saya ngobrol 10 kali itu udah nyerap di bawah sadar kita. Kalau cuma 1 kali, ibu guru akan 1 kali 1. 1 kali 1. 2 apa 1? Tuh, ya, 1 kali ngobrol ibu guru bapak guru itu mau katampi kuno balier moal. Tapi kalau waktu saya 1 kali ngobrol si iya lagi ngabalier, belum keterima tak 1 kali ngobrol, paling keterima aku iya 2 kali ngobrol, iya udah mulai respon. Oh 1 kali 1, oh ya udah mulai tuh mau gigiran anak ngabalier kene, belum kedengeran 2 kali, pas ketiga kali baru kedengeran. Oh iya 1 kali 1 berarti harusnya begini. Jadi 10 kali kita ngobrol itu maksudnya biar semua nyerap langsung di sini. Kalau tadi nyerap 1 kali, nyerap 2 kali terus berulang-ulang, itu akan gampang ininya. Lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi kaca, kelapang terbuka. SOP kedua pada saat keluar ngapain tadi? Tidak boleh tidak boleh bersuara. Yang terakhir tidak boleh kembali. Apabila gedungnya runtuh. Kalau tidak runtuh, boleh kembali nggak? Boleh kembali nggak? Ayo. Kira-kira lamun gedung nanti runtuh ngandeng dek kungkul. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau misalnya nanti yang berhak itu bisa memasukkan atau mengeluarkan tidak boleh. Ibu bapak gurunya. Nanti akan dinilai dulu sama security. Kalau di kota ada security-nya bu. Ya di kita ada kan? Security satpam waktu. Keamanan gedung. Ada ya penjaga gedung, penjaga sekolah ada kan? Ada. Itu akan ngontrol tuh. Lamun teko itu ge ku bapak guruna katingali. Wah, ieu mah retak ieu mah 20 cm berarti gedungnya tidak layak. Oh, ieu mah retak rambut masih bisa ditempati, kaca-kaca masih aman, boleh masuk. Ya, boleh masuk. Dan itu nanti ibu guru bapak gurunya akan memasukkan. Jadi pada saat setelah keluar ke sana, SOP selanjutnya apa yang dilakukan pada saat kita ada di lapang? Apa? Pengabsenan, di absen. Jadi kelas 1 ngumpul. Jadi begitu udah kumpul di lapangan, kita absen dulu.
Lengkap nggak? Ada yang pulang, ada yang tetap, atau ada yang terperangkap. Ya, kita kejadian tahun kemarin itu kejadiannya 11 orang, Bu. 11 orang susur sungai, meninggal di sungai Cileur. Itu siswanya begitu kejadian mereka suruh pulang. Jadi begitu habis kejadian ngangkat semua dari air, suruh pulang. Sok pulang ke sana. Begitu pulang ke pondok, diperiksa di pondok, di pesantrennya diperiksa, banyak yang nggak datang. Kunaon dia datang. Kan tadi air mah udah keselamatin semua. Ternyata ada yang hilang 4 orang. Dicek lagi 5 orang, 6 orang, sampai maghrib kita dapat 10 orang. Begitu kita dapat 10 orang, malam-malam harusnya perempuan yang muncul orang ke-10, ternyata orang ke-10 yang munculnya laki-laki. Berarti orang ke-11, berarti ada satu lagi perempuan yang hilang. Ya. Nah, itu makanya kenapa nggak boleh masuk dulu ke gedung, udah di sana dicek betul-betul di lapangan, dicek A, B, C, D, dicek lengkap semua, lengkap. Kalau ada yang tinggalan di mana? Tadi lihat di korban, lamun ketinggalan di kelas dicek, dilihat. Kalau gedungnya runtuh berarti ada yang ketinggang, atau ada yang nyumput di kolong, atau ada yang pingsan. Dicek, kalau sudah aman baru kita panggil. Kalau misal gedungnya runtuh, apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau gedungnya runtuh, koordinasi dengan dinas terkait. Kalau misalnya ada orang ketimbun, segera. Mau jam berapa aja yang kejadiannya 1x24 jam, kita tuh standby, Bu. Ya, mau hari libur kejadiannya lagi ada kegiatan pramuka di sini, ada kejadian, telepon aja 1x24 jam kita datang. Ya. Jadi SOP-nya ke selanjutnya apa? Begitu udah di lapangan, menghitung atau absensi. Udah di sana di absensi. Siswanya berapa, gurunya berapa, penjaga sekolahnya berapa, ya. Tamunya berapa? Tadi aya tamu nuka dia. Tadi keur di WC tamuna katinggang ku WC merenya. Tinggalin di WC. Pasti dobrak WC-nya teh keula nuju tacan beres cenanya. Ya, nuju BAB di WC. Tadi teh aya tamu di pilarian. Pas ditinggal teh di WC masih kena. Teh aya cai cenah. Caina mampet jadi abi teu wantun keluar. Ya. Itu. Jadi ulangi lagi ya. Halo? Ulangi lagi SOP-nya. Saat terjadi bencana apa yang dilakukan? Berlindungi. Lindungi kepala, masuk kolong meja, dari kaca ke lapang terbuka. Kalau sekarang kebakaran, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau kebakaran? Kalau kebakaran kumaha? Sama ya kayak tadi, ulang lindungi kepala, masuk kolong mejanya. Tapi kalau kebakaran segera keluar. SOP-nya sama, tidak boleh berlari, tidak boleh tidak boleh bersuara. Ya, yang terakhir tidak boleh kembali. Yang boleh membantu adalah orang-orang terlatih. Siswa boleh membantu nggak kalau kebakaran? Siswa boleh nggak? Boleh, tapi bagian ngalahan cai, nu nyeboran mah Pak Guru sama security. Karena apa? Karena akan membahayakan. Ya, udah pernah belum dapat arahan dari pemadam kebakaran? Di sini belum ya. Jadi itu ada orang ngantri sumber airnya misalnya jauh di WC ini, kebakarannya di kelas itu siswa ngejajar kiri kanan, nanti embernya tuh jalan tek oper terus sampai sana. Ya, begitu arek dibanjurkeun beak caina. Ini ada embernya bocor. Ya, itu yang harus dilakukan. Kalau kebakaran segera keluar. Kalau misalnya gempa bumi itu tadi ya, itu SOP-nya untuk gempa bumi. Kebakaran kalau ada huru-hara kumaha? Apa yang dilakukan? Misalnya demo orang tua murid dia remo di dia ngalung-ngalungkeun bata apa yang dilakukan? Sama. Ya, ke lapang terbuka, ke titik kumpul, tetap tenang. Ya, menunggu arahan dari sekolah. Kalau udah di lapangan apa yang dilakukan tadi? Pengabsen. Siapa yang diabsen? Siswa. Pak Guru. Keamanan. Kalau udah lengkap semua, nggak ada yang keperangkap, lakukan evaluasi minimal 5 menit, cek sekolah aman, baru bisa dimasukkan.
Sekarang kalau sekolahnya ada korban, apa yang dilakukan? Kalau ada korban, apa yang dilakukan? Ada 2 orang terperangkap di dalam kelas, gedungnya runtuh. Ada 5 orang luka-luka, kataringgang ku apa nih namanya nih? Infokus ya. Ayo luka tinggang ku AC, ayo luka tinggang ku kipas angin. 5 orang, apa yang dilakukan? Segera memberikan pertolongan. Siapa yang bertugas memberikan pertolongan? Ayo tuh di dia. Ayo di sekolah saha cing. PMR. Mana PMR? Mana? 1, 2, 3, 4 perempuan ngumpul. Lalakinya mana? Ayo lalakinya berapa orang? Tidak ada bu? Alhamdulillah. Udah pernah bawa orang gede-gede? Belum? Alhamdulillah. Ya, oke ada dulu ya bentar ya. Sok dilanjutin dulu makan snacknya dulu. Habis? Aduh, snacknya habis. Oke, kita lanjut. Halo? Kalau mau dilanjut, konsentrasi ke sini. HP-nya disimpan, dengarkan karena ini akan menjadi tolak ukur teman-teman berhasil atau enggak. Dan keberhasilan materi ini nanti pada saat apa coba? Pada saat bencana beneran. Ya. Pada saat bencana beneran. Kalau bencana beneran ada ketinggalan di sini dan jadi korban, berarti pada saat ini kita tidak mendengarkan. Ya. Mau mendengarkan? Halo? Oke, baik, dengarkan sekali lagi. Dan materi ini harus disebarkan ke teman-teman sekelas. Woi, pulang tidur teh langsung. Woi teman-teman, saya keamanatan ya tidur itu. Lamun ya gempa, lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi kaca, ke lapang terbuka. Lamun geus ka lapang terbuka, teu meunang lulumpatan, teu meunang dodorongan, teu meunang bersuara, teu meunang naon deui jadi teu meunang kembali, enggak boleh kembali. Bahasa teman-teman aja, bahasa ada aja boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Atau lah males mau ngobrol, saya akan ngeprint taruh di depan kelas, print simpan di dalam kelas, namun terjadi bencana gempa harus begini, gampang. Dan itu amanatnya untuk orang-orang semua yang hadir di sini. Minimal buat siapa? Buat diri sendiri. Pada saat saya kesini SMP 3, amit-amitnya iya mah menghayal. SMP 3 rusak berat, innalillahi. Berangkat begitu ke sini, alah nu ieu mah nu kamari teu merhatikeun. Tah nu ieu tah nu ngomprek HP wae tah. Si ieu mah tah nu ngabalieur wae tah, pantesan katinggang kenteng ya. Tinggalian ya teh hiji-hiji. Oh ieu mah nu merhatikeun salalamet sadayana. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mah enggak ada korban di sini. Ya, bisa ya? Bisa ya? Lakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, minimal untuk diri sendiri. Maksimalnya buat siapa? Buat adik kita, buat orang tua kita di rumah. Kita ngeprint ya tadi ada nggak? Nanti di bawah ibu gurunya ada pedomannya. Di buku saku itu nanti ada cara penanganan pada saat terjadi gempa, sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Itu harus disebarkan. Itu di bukunya ada ya? Ada nggak bukunya? Ada ya? Itu disebarkan. Fotokopi. Saya akan nempel ini, kamu bagian apa? Saya nempel ini, dia akan tempel ini situ. Dan tolak ukurnya adalah pada saat terjadi bencana kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Kedepannya sekolah kita harus membuat apa? Satu, tugas utamanya jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini harus segera dibikin. Karena apa? Karena kita nggak tahu yang datang ke sini tamu atau siapapun. Mudah-mudahan kalau penilaiannya bagus, sekolah kita akan dapat penilaian yang bagus, fasilitas lagi yang lebih bagus. Yang kedua, di sini kita punya bahaya tambahan apa? Karena kita ada lantai 2, ada tangganya kecil dan pintu keluar kecil. Ini akan berbahaya pada saat terjadi bencana. Ya, pada saat gempa, pernah gempa nggak di sini? Pernah evakuasi nggak? Pernah merasakan evakuasi di kelas itu kadio, tidio kadi itu pernah nggak? Raripu tuh pada dorong-dorong. Udah pernah belum? Pernah Pak? Pernah Pak dorong-dorong belum? Pak dorong-dorong ya Bu ya? Pernah ya? Pernah nggak? Kalau belum pernah nanti harus dicobain.
Ya, dipencet belna ku kepala sekolah. Kumaha kepala sekolah make CCTV ya di dia. Ibu guru cicing ya di dia. Pak guru cicing kumaha. Segera keluar. Lihat Pak Burisakna di orang-orang anak-anak di lapangan sini nepi ka dieu tah. Nu ka dieu tingali, nu ka dieu tingalikeun. Kalau segera keluar. Tingali sama kita, dilihat gimana paniknya teman-teman atau adik-adik kita di sini. Pasti panik. Kenapa? Karena pintu keluarnya cuma 2, yang ke sana 1, yang ke sini 1. Di Manonjaya, Bu, karena pintu di kejadian ini di Manonjaya. Manonjaya terang tuh di mana? Di Tasik. Itu pada saat karena di pesantren itu nanti namanya teh tempat tinggal santri teh, Bu. Kobong, di Kobong, lantai 2 atau pira lantai 2 juga kieu, pendek. Begitu gempa gede, persis pisan tanggana segede kieu tah. Segede punya sekolah kita. Gempa, pintu keluarnya kecil, nggak bisa, pada panik, ada yang kenyek-kenyek, ada beberapa orang yang loncat dari lantai 2. Pendek kan ya, ngan seberapa meter ya, 3 meternya. Pendek, begitu mendaratnya salah, nancap Bu, kakinya potong Bu. 1 tahun dipen dari sini, dari ujung kaki sampai ke paha, itu dipen Bu, kasihan nggak bisa jalan. Ya, 2 orang cacat seumur hidup. Kenapa? Pada saat terjadi gempa mereka panik. Kan kita mengetahuinya, lamun keur panik masa galau ngajong, kadang-kadang tidur tuh kadang ge nepi tah. Mama biasanya siap langsung dong. Mantak no tere selamat mah ibu-ibu dah remen main karet ya. Main karet ieu sok ge eta manfaatna main karet tah. Main loncatna nu kikituan nih. Set. Nah, eta teh pada saat terjadi bencana mah eta paling manfaat pisan. Kenapa? Karena nu tadina teh bisa jadi bisa. Ya. Oke. Lindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi ke lapang tidak boleh hari, tidak boleh tidak boleh tidak boleh itu. Setelah di lapang terbuka apa yang dilakukan? Pengabsenan. Siapa yang diabsen? Siswa, guru, penjaga sekolah, tamu. Siapa lagi? Siswa, penjaga sekolah, tamu, tukang ibu kantinnya. Bisikan ibu kantin ke mana ya? Katinggang ku combro cenah. Combro sakarung. Bisa wae, mentak kudu dicek. Ibu kantin aya. Lamun ibu kantin enggak ada bahaya nya. Teu bisa jajan. Ya. Oke. Lindungi kepala, masuk kolong meja, ke lapang terbuka. Itu SOP-nya. Kalau ada orang yang terperangkap, apa yang dilakukan? Memberi pertolongan seadanya dulu, sambil menunggu bantuan lebih lanjut. Di sekolah harus punya nomor telepon siapa? Pemadam kebakaran, TNI, Polri. Ada Bu di depan? Nggak ada ya nomor teleponnya. Itu harus ada. Telepon BPBD, telepon Tagana, telepon PMI itu harus ada di plangnya Bu. Bikin plang. Jadi lamun plang eta katindihan katutupan mana plang katimbang eta. Ya, kudu ditinggali lah. Nomor ibu-ibu, nomor ada harus punya. Ada nomor BPBD ya? Nggak ada. Ada nomor Tagana ada nggak? Ada nggak nomor Tagana? Mana? Di mana? Kang Denny tadi ada nomornya nggak? Tuh, nggak ada ya. Dan nomor ini harus ada di nomor bapak-bapak, di nomor adik-adik. Ya, harus ada. Kenapa? Bisi engke pada saat terjadi bencana di mana wae? Di Bumina, ya sekarang musim bencana banjir. Banjaranyar di sini yang tempat banjir tadi mana tah? Di Pongporang. Terus mana lagi itu yang belah sana, ada rumah yang belah sana, itu daerah banjir Cikaso. Lamun ada banjir segera laporkan ke kami. Mau ke Kang Denny boleh, mau ke Pak Nur boleh, mau ke Pak Kostaram boleh, mau ke saya boleh. Dan kita masih satu link. Ya, dan itu nomornya harus ada. Kenapa? Biar mempercepat penanganan bencana. Jadi nggak ada istilah pemerintah teh lama penanganan nyanya mau datang data apal. Bener nggak? Neng apa si eta suka sama Neng enggaknya? Enggak ada apa dalam untuk ditembak mah, betul nggak? Ya betul nggak? Tapi lamun Neng I love you gitu ya. Langsung data apa pasti terang. Bener nggak? Bener tuh Neng? Ya. Jadi kalau pemerintah tidak datang ke lapangan, jangan dulu nyalain pemerintah. Tapi kalau kita kasih tahu, ning datang BPBD teh, iya banjir ya di daerah non Pongporang.
kasih tahu WA aku kita. Mual dicarekan mual. Ya bisa ya. Pemerintah mual apa, mual terang, mual tahu, lamun tidak dikasih tahu. Ya, tapi salah kalau sudah tahu dikasih tahu tidak datang. Salah. Ya, makanya jangan nyalain dulu pemerintah. Cek dulu, laporkan dulu ya Pak. Iya, tadi kunjungi sekolah abi ya. Kamari rumahnya sekolah. Oh iya, sekarang sekolah juga Disdik, Dinas Pendidikan itu kalau ada sekolah rubuh itu rekomendasinya dari BPBD Bu. Jadi kalau ada sekolah rubuh, sekolah ini harus ada dari BPBD dulu datang ke sini, di asesmenku BPBD, ada rekomendasi BPBD, baru nanti bisa diajukan ke Disdik atau ke dinas terkait. Itu Bu SOP-nya. Ya itu ya Bu ya nanti disampaikan. Mudah-mudahan mas sekolah kita tambah bangun lagi lah, mau ya rusak-rusakan. Bisa ya teman-teman ya? Kita siap simulasi ya. Gempa mah mau dikasih tahu, SOP selanjutnya di kita tiap hari nggak pakai sepatu ke dalam kelas ya? Nggak pakai kan? Iya itu marake, wow. Oke, kalau hari biasa kita pakai sepatu nggak? Nggak disimpan di luar? Ya. Oh ya. SOP ya. Kalau misalnya kita lagi nggak pakai sepatu, ya. Kalau pada saat terjadi gempa, kita nggak boleh pakai sepatu dan nggak boleh berkumpul di sana. Jadi harus segera keluar. Ya, jadi kalau sepatu kita di sana jangan ngambil sepatu habis. Wah ya pasti kalau ya kan. Ya, bisa wae pas begitu beres gempana aya nu tapakan di dieu teh. Adidas cenah. Aya Nike. Aya nu bladiana Swallow cenah. Wah eta mah nu geus di masjid dah di kelas abus aya Swallow di dieu teh. Maka snack heula. Wah snack can beak ka ditu. Lagi makan, lagi ngapain pun tinggalkan, lindungi kepala, sangu dinanya blok, tempe, kagok ya, ulah tinggalkan, snack can beak, ulah dibeakeun, masuk kolong meja, jauhi kaca, lindungi kepala gitu. Lamun meja nggak ada, pakai naon? Pakai tas. Kalau nggak ada tas, pakai buku nggak ada, pakai ini boleh, ya. Pakai tangan kayak gini. Ya, ayah sanggup. Ayah asin molol. Lumayan. Ya, lamun nggak ada, kira-kira kalau gempanya besar itu kursi bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Ya, ini akan lebih aman dibanding kita menggunakan apa? Pakai dus snack mau bener ya. Dus snack mau bener. Acara ya comro di. Alah comro leungit ngamuruluk gitu ya. Lamun pakai ieu mah moal. Ya, mual. Kita akan bertahan. Kita keluar pelan-pelan menggunakan kursi ke sana. Ya, bisa ya? Oke. Ya, tuh. Lindungi kepala. Oke, lindungi kepala. Duduk. Lindungi kepala. Oke, tetap benar. Oke, silakan keluar. Silakan keluar cepat. Bawa kursinya. Kursinya dibawa, keluar, cepat. Lindungi kepala. Keluar. Lindungi kepala. Ayo, cepat. Lapangan terbuka. Absen. Cepat, ini panas. Cepat, absen. Absen peserta, laki-laki. Bapak Ibu guru lengkap 4 orang? Lengkap. Siswa yang putri ini lengkap? Nggak ada yang ketinggalan? Putra aman? Aman. Sepatu ketinggalan ya. Oke, dan ini SOP coba rasain dulu 15 menit ya. Gimana kira-kira kalau kita pada saat evakuasi keluar tanpa menggunakan alas kaki? Panas. Ya.
Oke, tadi evaluasinya tidak boleh berlari, tidak boleh Terakhir masih banyak yang bersuara. Yang terakhir, yang ketiga adalah masih tidak melindungi kepala. Ya, masih tidak melindungi kepala. Kita akan ulangi satu kali lagi. Tidak boleh bersuara, tidak boleh ketawa. Kita akan ulangi sekali lagi. Siap? Siap. Oke, silakan masuk ke dalam lagi. Kita akan ulang sekali lagi. Ya. Kita akan ulangi sekali lagi. Ingat panduannya, tidak boleh bersuara, tidak boleh kembali. Terakhir, karena kita akan didokumentasikan, jangan ketawa. Ya, jangan ketawa, harus serius. Kenapa? Karena sekolah kita ini di Banjaranyar ini akan menjadi contoh tauladan di sekolah-sekolah yang lainnya. Kami akan menayangkan simulasi ini ke sekolah yang lain. Sekolah SMP yang lain nih. Contohnya SMP 3 Banjarsari ini contohnya. Kalau di sana kelihatan teman-teman ketawa-ketawa, tidak serius, maka mubazir pelatihan ini. Bisa ya? Bisa ya? Tadi evaluasinya tidak melindungi kepala. Begitu selesai kejadian, justru setelah kejadian yang bahayanya. Ya tadi teman-teman sadar nggak? Pada begitu selesai kejadian, begitu gempanya udah selesai, ininya ditaruh. Sadar nggak? Dan itu nggak boleh di Turki, tahu nggak? Orang yang meninggal tuh gara-gara pada saat dia keluar, dia santai keluar, gedungnya runtuh. Bukan pada saat gempanya, bukan. Banyaknya pada saat setelah gempa justru. Ya, jadi kita berlindung keluar itu menggunakan kursi. Keluar kaditungan kade ngait kursi gitu. Ya, tahu lah nepi ka ngait kadinya. Ya, tetap tenang, melindungi kepala. Oke. Tadi evaluasinya gitu aja. Tadi tidak bersuara. Tadi gerakan pertama udah bagus. Pas begitu keluar, kursinya ditaruh semua. Kursi ditaruh nggak apa-apa sebenarnya ditaruh. Tapi lindungi kepala. Masih banyak yang tidak melindungi. Coba lihat di itunya. Jadi sambil keluar, bukan pada saat gempanya unggul. Setelah gempanya, pada saat kita keluar, itu melindungi kepala. Jadi jangan berhenti melindungi kepala pada saat kita melewati gang, melewati atap-atap, itu maksudnya kayak gitu. Jadi kalau udah di lapang mah nggak lindungi kepala juga nggak apa-apa karena nggak ada rintangan. Ngerti ya? Mau dikasih contoh yang lebih ekstrim nggak? Kalau kami biasanya dilempar-lemparin Pak kursi-kursinya. Ya kalau kami latihan. Makanya kalau misalnya belum mau udah tahu contohnya, mau dialung-alungkan. Bisa ya? Bisa ya? Ya, ulah, iya kursi urang ya. Lu manen wae tamu ya, ulah parebut. Kabagian kursi. Tadi aya nu parebut tak? Ada ulah parebut kursi urang mah yang 2 ya. Ulah hiji. Ya tuh. Lindungi kepala. Lindungi kepala. Lindungi kepala. Lindungi kepala semua. Oke, lindungi kepala. Oke, keluar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kepala berlari. Lindungi kepala. Cepat. Cepat, bergerak cepat. Cepat. Cek orang lu, gerak cepat. Buka pintunya, cepat, tunduk. Cepat, keluar, cepat. Keluar. Oke, keluar, cepat. Bagus, sip. Oke, dicek dulu, dicek aman nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan. Oke. Halo. Nah, enaknya mau kursi maunya. Jadi ini bukan di SOP ya, Ini kebenaran mana bangkunya. Lamun bangkuna gede di bawahna. Ya. Oke. Kalau tadi kita dari sana ke sini nilainya jelek, sekarang nilai 1 sampai 10 nilainya 9,5. Tepuk tangan semua. 95 nilai paling tinggi di semua sekolah. Teman-teman kayak gitu pada saat terjadi bencana. Mudah-mudahan kita nggak terjadi bencana di sini. Amin ya. Kalaupun kita ada bencana di sini, jangan jangan ngan 1 nu moal selamat. Sacing. 1 2 3 4 nu moal selamat. Lamun iya kat ninggang ka dieu tah. 1 2
Tak apa tani nu katinggang. Ya, dah selamat kameramen. Kalau sudah di lapangan terbuka, yang pertama, yang selanjutnya adalah menjauhi apa? Tiang-tiang. Gedung-gedung ini harus dijauhi. Kita pas di sini, posisi di sini udah aman nih. Kalau tiang itu insya Allah aman lah. Gempa gede juga mau potong, soalnya itu enggak terlalu tinggi. Pohon-pohon di sini aman. Alhamdulillah ini sekolah keren nih. Ya, tiang ini aman lah. Mau oyag ya. Namun di gempa gede ya udah pernah dioyagin belum Bu? Ya, mulai insya Allah. Bu katinggang teh Bu. Acan Pak. Aduh, Bapak mah disemplakeun. Oke ya gitu ya. Oke, semua ya tepuk tangan dulu buat semua. Kita kembali ke sana. Pelan-pelan kita akan melakukan penutupan ya. Oke, silakan.